daraji. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi asyani wad daraji atfatayya jiratal alami ya uhailal jud diwal karami. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah fi'il yang membutuhkan fa'il, sebagaimana muftada yang tidak akan sempurna jika tanpa khobar, sebagaimana salam yang tidak akan sempurna jika tanpa jawaban, dan sebagaimana cinta yang tidak akan sempurna jika tanpa pembuktian. Maka dari itu saya ulangi sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Latifah II, yakni Al-Ustadz Imam Taqiyuddin SPDI beserta keluarga. Yang terhormat Kepala Sekolah Pondok Pesantren Al-Latifah, yakni Al-Ustadz Muhammad Fajri Ali LC beserta keluarga. Yang terhormat kepada para asatizah, musrif musrifah, mahasantri Ikhwan dan Ahwat yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu, nanti audiens yang ngegrutu, nanti aku dipukul bikin sakit hatiku. Dan tak lupa pula kepada seluruh santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Latifah yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur pada Zat yang telah menciptakan pewaris dunia yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna kriminal dan maksiat, yang mengeluarkan cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat. Beliau adalah Habibana wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya selaku kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan hingga zaman Islamiyah yang penuh dengan nur cahaya kedamaian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berdirinya saya di sini bukan untuk menjadi patung liberty, memegang obor tanpa api, memegang buku tanpa isi, tetapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang akan saya beri judul Pemuda Hebat Bangsa Kuat. Seorang yang terbunuh, yang sudah terkenal sedunia, kebanggaan bangsa Indonesia, beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Itulah yang beliau katakan. Dalam sejarah Indonesia dari prolog sampai epilog kemerdekaan, pemuda pembuat komuniken politik kebangsaan 28 Oktober 1928. Satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa. Apakah yang terikatan kita sebuah bangsa sudah kuat atau kokoh? Hadirin yang saya banggakan, sudah bukan menjadi rahasia Allah kalau bukan kita yang menghasilkan sebuah bangsa oleh semangat pemuda. Betul apa betul? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemuda ada banyak sejarahnya yang membuktikan ketika pemuda bersatu padu dapat menggulingkan kekuasaan yang kokoh sekalipun. Sekarang Indonesia sudah merdeka. Kita sebagai pemuda merupakan aset terbesar di dunia, kebanggaan terbesar bangsa Indonesia. Dan apakah kita tidak ingin sebagai generasi penerus memiliki tingkah laku yang baik, selalu berpikiran positif, sehingga ada berkreasi yang sangat besar, kebanggaan bangsa Indonesia. Dan apakah kita tidak ingin sebagai generasi penerus hanya bertapung dagu, berhura-hura menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting,
sehingga lupa untuk mensejahterakan Indonesia. Nauzubillahimin. Kaum muslimin rahimakumullah. Pemuda adalah harapan bangsa yang membuktikan ketika pemuda bersatu padu dapat menggulingkan kekuasaan yang kokoh sekalipun. Karena pemuda penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan yang dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pikiran masih cermat, pandangan masih akurat, kulit wajah indah mengkilat. Semoga kita menjadi salah satu generasi penerus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Profesor Haji Habibie mengatakan 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama adalah lemah fisik, lemah harta, lemah semangat juang, lemah ilmu. Yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini menekan para tokoh pemuda, maka pemuda bukanlah pelapor melainkan virus pembangunan. Pemuda hari ini adalah pemimpin esok hari. Dan begitu pula, marilah kita renungkan nikmat Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fitnatu amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, dan kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dalam ayat tadi dikisahkan tentang pemuda Ashabul Kahfi, pemuda yang beriman yang teguh pendirian. Hadirin rahimakumullah, pepatah mengatakan di mana ada kemauan di situ ada jalan. Dan begitu pula Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua yang mendengarkan dan bermanfaat bagi saya pada khususnya. Jika ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan tadi, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan apabila ada kata-kata yang salah, itu semata-mata berasal dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coming on the place when I walk in. पड़ गया पाला, अच्छे तो गलत कर डाला तेरा, नहीं तेरा कोई दोष, दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त, दस्त तू चीज बड़ी है मस्त, मस्त तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, मस्त मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। Shit. Go. मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी, उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उस
से मैं कह दूं मैंने जिसे अभी अभी देखा है कौन है वो अनजानी वो है कोई कलिया कोई किरण या है कोई कहानी उसे जितना देखूं उतना सोचूं क्या उसे मैं कह दूं प्रीटी वुमन प्रीटी वुमन देखो देखो ना प्रीटी वुमन देखते हो ना प्रीटी वुमन तुम भी कहो ना प्रीटी वुमन मैंने जिसे अभी अभी देखा है कौन है वो अनजानी वो है कोई कलिया कोई किरण या है कोई कहानी उसे जितना देखूं उतना सोचूं क्या उसे मैं कह दूं प्रीटी वुमन देखो देखो ना प्रीटी वुमन देखते हो ना प्रीटी वुमन तुम भी कहो ना ओ प्रीटी वुमन बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक भटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक भटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक भटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली मेरी शादी कौन करती है डे नाइट ये कॉल करती है कभी गड्डी में ले जाओ कभी शॉपिंग करा हर रोज ये तंग करती है मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है ये मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है ये मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके आई वांट टू से यू मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी है दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके आई वांट टू से यू मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी प्यार प्यार वाली बात सब करके मर बैठा तुझ पे मैं लब करके I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी क्योंकि मैं तेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 ते जाओ मेरी गल तू सुन ले ओ मैनू कहंदी ना ना ना
ampunkanlah anakku dan ampunkanlah dosa-dosaku. Ibu, ampunkanlah segala dosaku padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kami pada hari ini, birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Ayyuhal musyahidunal kiram, amarallahu ibadakum amran maktuwan bi isain birrul walidaini wa yaqulullahu ta'ala fi kitabil lazim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Shadaqallahul azim, yang bermaksud, dan sembahlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu berlaku syirik kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Mushagi my love to Marasay and my oh my to Mushabi good my so enter Allah and Rasulullah. Come your mother, who next your mother, next your mother, and then your father. Faman aradan najah wal falah wala biru abwali fa innal birul walidaini barokatan fit dunya wal akhirah. Ni gadai ninjarani wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumtaz. Come in on the place when I walk in.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pohon palem, ada si botak. Yang jawab salam kurang kompak. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberi kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di acara arena gembira. Semoga acara demi acara berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beringi salam bermahkotakan iman. Semoga tercurah limpahkan kepada sang pembawa kebenaran, sang pemberantas kezaliman, sang pemberantas kemungkaran, ya, seorang yang sangat beriman, yang mempunyai keberanian. Beliau bukan preman, apalagi siluman. Beliau bukan tinggal di Yaman, bukan di Kalimantan, apalagi di kolong jembatan. Beliau merupakan nabi akhir zaman yang mempunyai mukjizatnya itu Al-Quran. The ladies and gentlemen, tukang batu, tukang semen, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mana membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zamannya naik onta sampai zamannya naik Toyota, dari zamannya kakek-kakek main golok sampai zamannya kakek-kakek main TikTok, dari zamannya para sahabat Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali sampai zamannya Muhammad, Raka, Zaid dan Ali. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatihah 1, yakni Kiai Haji Zainal Mutakin LC beserta keluarga. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatihah 2, yakni Al-Ustadz Imam Taqiyuddin SPDI beserta keluarga. Yang terhormat para asatidz wal asatijah yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Yang terhormat para jajaran mahasantri, yang terhormat para tamu undangan, dan yang terakhir teman-temanku sekalian dan adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Santriwan yang saya banggai, santriwati yang saya sayangi dan saya cintai, yang tak akan pernah terganti walau hujan menghujani, banjir membanjiri, longsor melongsori, gempa menggempai, takkan terganti sampai akhir hayat nan. Para jemaah arena gembira yang terlope-lope. Lope di dalam bahasa Inggris dibaca love. Dibaca apa? Love. Dibaca love. Tetapi jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata cinta. Ada yang di sini yang namanya cinta ada? Apa itu cinta? Cinta bukan hanya sekedar nama orang. Cinta bukan hanya kita mencintai seseorang ataupun sesuatu, tetapi cinta harusnya ditujukan kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama kita akan membahas tentang cinta kepada Rasul. Kenapa sih kita harus cinta kepada Rasul? Kenapa? Karena apa? Karena Rasul juga cinta kepada kita. Apa buktinya apa? Ketika Rasul dakwah, perjuangannya Masya Allah, beliau dicaci, dihina, dimaki, dilempari kotoran, dilempari batu. Untuk siapa? Untuk umatnya. Siapa umatnya? Kita umatnya. Takbir, takbir. Saking cintanya Rasul, saking sayangnya Rasul kepada umatnya, ketika beliau ingin meninggal, ketika beliau ingin wafat, yang ia sebutkan bukan nama bapaknya, bukan nama ibunya, bukan nama istrinya, bukan nama anaknya, bukan anak nama para sahabat, bukan, tetapi yang ia sebutkan adalah ummati. Siapa umatnya? Kita umatnya. Rasul aja cinta kepada umatnya, masa kita sebagai umatnya tidak cinta kepada Rasul? Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan rasa cinta kepada Rasul dari dalam hati kita. Sebagaimana dalam lagu, ada yang tahu lagunya? When Gus Azmi Iskandar said, cintailah sang Nabi
Lewati majlis ini tanamkan dalam hati rasa cinta yang suci hanya kepada Nabi. Cinta akan bersemi, bukan artis yang seksi sering nongol di TV. Tuh, cinta mah sang Nabi, idola mah sang Nabi, bukan artis-artis, bukan. Apalagi artis yang seksi, apalagi artis Korea. Apalagi artis Korea, setampan-tampannya Jungkook, setampan-tampannya Suho, setampan-tampannya Minho, masih tampanan Muhammad, Raka, Zaid dan Ali. Oh, masih tampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah arena gembira yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwasanya kita cinta kepada Rasul? Bagaimana? Dengan cara bersolawat sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu, bersolawatlah, alaihi wa sallimu taslima, dan sampaikanlah salam dengan penuh kehormatan kepada dirinya. Tuh, padahal Allah udah jelas-jelas memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Tapi kenapa masih banyak yang malas untuk bersolawat, masih enggan untuk bersolawat? Padahal solawat mah bisa dimanapun dan kapanpun, gak harus di tempat khusus, gak harus di majlis, gak harus di masjid, gak harus. Contoh nih, misalkan kita lagi berangkat ke masjid, bisa tuh sambil jalan Allahumma shalli alaihi wasallam, atau kita 5 menit sebelum azan udah di masjid, bisa 5 menit dipergunakan untuk bersalawat. 5 menit itu kurang lebih dapat 1000 salawat, kurang lebih ya, kurang lebih. Sedangkan keutamaan salawat banyak sekali. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 salawat, dan Allah akan angkat derajatnya sebanyak 10 derajat, dan Allah akan hapuskan 10 keburukan di dalam dirinya. 1000 kali 10 berapa? 1000 kali 10 berapa? 10.000. Tuh, bayangkan hanya 5 menit kita mendapatkan 10.000 salawat dari Allah. Hanya 5 menit kita mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya 5 menit saudara-saudara, kita dihapuskan 10.000 keburukan kita dari kita. Masya Allah. Para jemaah arena gembira yang terlope-lope. Lope yang kedua, cinta yang kedua, yakni cinta kepada Allah. Rasulullah SAW berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah. Kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Allahu yaghfir lakum dunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cinta yang dimasukkan di sini kepada Allah yakni cinta dengan cara taat, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Jika kita ingin doa-doa kita dikabulkan, jika kita ingin keinginan kita diijabah, maka kita harus dekat dulu sama Allah. Kita harus rajin ibadah dulu. Ibaratkan nih kita kerja kan otomatis kita punya bos. Kalau kita dekat sama bos, kalau kita kerjanya bagus, kalau minta apa-apa dikasih gak? Dikasih. Contohnya misalkan, bos naikin dong gaji saya. Kalau kita mah dekat, kalau kita kerjanya bagus, pasti dikasih. Yang tadinya gajinya 500.000, jebret dinaikin 1 juta jadi jadi 1,5 juta, jadi 1,5 juta. Sama Allah juga, jika kita rajin ibadah dekat sama Allah, Allah juga akan memenuhi keinginan kita. Sama juga ketika kita ingin mendekatkan diri kita kepada seorang.
Jangan langsung deketin orang tersebut. Deketin Allah dulu, deketin dulu penciptanya, baru ciptaan. Caranya gimana? Caranya bangun di sepertiga malam, sholat tahajud. Habis sholat tahajud, baca istighfar sama sholawat. Habis itu barulah doain. Doain, jangan langsung doain doi, santai. Doain orang tua kita dulu. Ingat, yang pertama doain orang tua kita dulu. Sing orang tua kita panjang umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Dilancarkan rezekinya, amin. Diberkahkan rezekinya, amin. Dan dimudahkan dalam segala urusan-urusannya. Barulah kita doain guru-guru kita dulu. Sabar. Guru-guru kita dulu kita doain. Semoga guru-guru kita makin semangat ngajarin kita, makin nambah ilmunya, makin berkah ilmunya. Amin amin ya rabbal. Barulah kita doain doi kita. Gimana doanya? Biasanya gini, ya Allah, dekatkanlah hamba dengan dirinya ya Allah. Dekatkanlah cinta hamba dengan dirinya ya Allah. Jodohkanlah hamba dengan dirinya ya Allah. Jika kita memang tidak jodoh, jodohkan lagi ya Allah. Jodohkan ya Allah. Jika hamba tidak di sisinya, jagalah dia ya Allah. Jagalah. Tapi ingat, seperti yang saya bilang, ketika kita berdoa kita harus rajin ibadah dulu, harus memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita dulu. Jangan sampai kita suudzon sama Allah. Kenapa sih doa saya gak dikabul-kabulkan? Padahal dianya sendiri yang ibadahnya masih belepotan, sholatnya masih lalai, puasanya masih bolong-bolong. Jangan sampai. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki iman kita, perbaikin ketakwaan kita, perbaikin ibadah kita. Janganlah kalian menjadi orang yang doanya beribu-ribu tetapi sujudnya terburu-buru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan ke Jepang, habis dari Jepang pergi ke Bali. Bila ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Di Jepang ketemu Sakura, di Alatipah ketemu si Ina. Sayonara minna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come in and the place when I walk in.
enemy reaches the battlefield, smash them. All troops deployed. First blood. First blood. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Maniac. First blood. First blood. First blood. First blood. You have slain an enemy. Coming on the place when I walk in.